Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiar Joansa. Saya dari kelas malam A. NIM saya 191151109. Saya di sini akan berpresentasi mengenai alat ukur. Ada banyak sekali jenis alat ukur untuk mengukur sebuah benda kerja. Ada salah satunya ada jangka sorong, ada Mr. Scope, ada mikrometer, terus ada Mr. Bulung, ada termometer, mengukur suhu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pengukuran jangka sorong. Oke. Jenis jangka sorong itu ada 3. Yang pertama ada Farnell caliper, yang kedua ada digital caliper, yang ketiga ada digital caliper. Yang pertama itu mengukurnya secara manual, yang kedua itu kayak di skala Indonesia itu kayak ada indikatornya, yang digital caliper juga sama digital udah ada tulisannya, jadi nggak usah ngebaca nyamain garis. Oke, next. Selanjutnya ada bagian-bagian dari jangka sorong tersebut dan kegunaannya. Yang 1A ini tanduk tetap, yang 1B ini dan tanduk geser. Yang pertama, yang 1A dan 1B itu kegunaannya untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang nomor 2 ada rahang tetap dan rahang geser, di mana yang rahang tetap itu yang ditandakan oleh nomor 2A, sedangkan rahang geser itu 2B. Kegunaan dari rahang ini untuk mengukur diameter luar dan tebal benda kerja itu tersebut. Kemudian yang ketiga ada baut pengikat. Nah, baut pengikat itu berfungsi untuk mengunci rahang geser agar ketika kita mengukur si rahang gesernya itu tidak bergerak, langsung mengunci gitu. Kemudian yang keempat ada batang geser. Batang geser itu berfungsi untuk menggeser ke arah kiri dan kanan posisi rahang. Yang kelima ada skala Nonius ini berfungsi untuk mengukur tingkat ketelitian benda kerja tersebut. Yang keenam ada batang kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman dan ketinggian benda kerja. Yang ketujuh itu ada mistar itu untuk membaca ukuran utama. Oke. Selanjutnya ada cara pembacaan skala pada jangka sorong. Yang pertama, lihat skala utama, kemudian perhatikan angka terakhir sebelum 0 pada skala Nonius. Yang kedua, lihat skala utama dan skala Nonius yang segaris, hitung skala Noniusnya. Jadi ketika mengukur benda kerja, cari skala utama dan skala Noniusnya itu antara angka yang atas dan angka yang bawahnya itu skala Noniusnya itu cari yang segaris. Nah, itu hasilnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil pembacaan skala utama dan skala Nonius. Contohnya yang ada di kiri bawah, skala utamanya itu misalkan 9 mm, kemudian skala Noniusnya itu 3. Nah, 3 kali 0,05 sama dengan 0,15, di mana 0,05 ini adalah ketelitian dari jangka sorong tersebut. Jumlahkan antara skala utama dan skala Nonius. Skala utamanya itu 9 tambah 0,15 mili. Hasil yang didapat adalah 9,15 mili. Contohnya begitu. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama itu pengukuran dimensi ukuran luar benda ukur. Langkah-langkahnya salah satunya buka rahang bergerak bawah mistal sorong, gunakan rahang tetap dan rahang gerak. Kuncilah mistal sorong agar si posisi rahang itu tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian lakukan pembacaan, usahakan membacakan tanpa melepas mistal sorong dan benda dari alat ukur. Jadi ketika yang diusahakan ketika kita mengukur benda kerja, si benda kerjanya itu jangan dulu dicopot dari rahang itu, jangan dulu dicopot tuh yang disyaratkan begitu sih. Oke, selanjutnya ada pengukuran dimensi ukur dalam benda kerja. Jadi
cara mengukur dimensi ukur benda kerja itu yang pertama buka rahang geser, kemudian untuk mengukur ukuran dalam gunakan tanduk tetap dan tanduk gerak, kemudian kuncilah mistar sorong, lakukan pembacaan. Next selanjutnya ada ketiga, pengukuran ketinggian dan kedalaman benda kerja. Dimanapun ada langkah-langkahnya itu buka rahang geser sehingga batang kedalaman keluar. Yang kedua, masukkan batang kedalaman ke dalam alur atau coakan yang akan diukur dengan tegak lurus bila tidak akan terjadi kesalahan. Jika kita mengukur kedalaman atau ketinggian, posisikan si rahang geser, batang kedalaman keluar itu sejajar, itu tidak boleh miring gitu kan. Kalau misalkan miring itu ukurannya akan salah, tidak akan tepat ukurannya itu. Kemudian yang ketiganya itu kuncilah si mistar sorongnya agar posisi rahang geser yang keluarnya itu tidak bergerak-gerak dan ukurannya itu biar pas gitu. Yang keempat, lakukan pembacaan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran antara lain pengukuran diameter luar contohnya. Jadi pengukuran yang di samping kiri ini benar cara pengukurannya karena pengukuran dilakukan secara lurus, secara tegak, maka hasil yang diperoleh itu juga tepat dan teliti. Kemudian yang di kanan itu pengukuran yang salah. Kenapa? Karena si posisi jangka sorongnya itu miring, antara jangka sorong dan benda kerjanya itu miring, tidak pas. Kenapa? Itu mengakibatkan si ukurannya itu tidak akan tepat, tidak akan benar gitu kan. Selanjutnya sama halnya cara pengukuran diameter dalam yang menggunakan tanduk geser, sama tidak boleh miring. Kalaupun miring nanti ada sudut yang ke contoh gambar paling kanan, ada sudut yang gak rapih gitu, gak sebaris, jadi mengakibatkan si posisi ukurannya itu berbeda, tidak akan tepat ukurannya itu. Ukuran jalan juga sama, yang kiri benar, yang kedua salah, yang gambar paling kanan salah. Tidak boleh miring, tidak boleh asal, harus tegak lurus biar ukurannya sama, biar ukurannya tepat. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, jangka sorong adalah mistar yang digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam, kedalaman benda kerja. Kemudian langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong ya salah satunya gerak batang geser, posisikan rahang, tanduk batang, kedalaman pada benda kerja tersebut. Kemudian kunci mur, pengunci agar posisi rahangnya itu tidak bergeser ke kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir, lakukan pembacaan pada skala utama dan skala non. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.